Sekitar 40 tahun yang lalu, saya sempat mewawancarai penulis Idrus di Australia. Si penulis yang tua itu sangat bangga bahwa dialah yang memelopori pembuatan cerpen-cerpen modern dalam bahasa Indonesia. Sambil lalu, saya tanya bagaimana penilaiannya terhadap cerpen-cerpen Pramudia Anantatur. Jawabannya menarik. Pram belum mampu menulis cerpen modern. Dan semua karangan-karangannya adalah dongeng doang. Semula saya merasa jengkel karena seolah-olah Idrus seenaknya menganggap rendah kepada saingannya. Tetapi kemudian saya sadar bahwa dari sudut tertentu penilaian itu memang benar, minus nada ejekan. Kebetulan kawan kental saya, Pak Jim Siegel, kirim kaset di mana Pram membacakan Kecapi, cerpennya yang paling indah dan tragis. Kemudian setiap kali saya mendengar itu kaset, air mataku keluar. Di belakang suara merdunya Pram terasa suara-suara dalang, babu-babu, nenek-nenek, dan wong tuok. Dia memang dibesarkan di kota kecil bernama Blora, di mana sebagian besar penduduk Jawanya masih buta huruf, sehingga cerita-cerita keluar dari mulut bukan dari kertas. Antara tahun 1950 sampai 1957, terbitlah 4 koleksi dongeng yang maha hebat, Percikan Revolusi, Subuh, Cerita dari Blora dan Cerita dari Jakarta. Di dalam cerita-cerita ini nampak banyak masterpiece, Dendam, Yang Sudah Hilang, Dia Yang Menyerah, Hadiah Kawin, Hidup Yang Tak Diharapkan, Jongos Plus Babu, Ikan-ikan yang Terdampar, dan Nyonya Dr. Hewan Suharko. Terasa sekali pertemuan janggal tetapi kreatif antara kebudayaan oral Jawa, realisme, bahasa, kebudayaan Indonesia, surrealisme, dan lain-lain lagi. Malahan bibit-bibit posmo jauh sebelum posmo muncul sebagai konsep global. Pun di dalam novel-novel awal tahun 1950-an yang terkenal perburuhan dan keluarga gerilya, unsur-unsur kebudayaan Jawa seperti kekebalan, meditasi, dan lain-lainnya sangat menonjol. Masih ada dokumen yang belum terbit berjudul Perburuan 1950 dan Keluarga Gerilya 1950, di mana Pram menjelaskan mentalnya pada zaman itu, di mana dia kena cahaya dua macam, satu dari tradisi, rasional berasal dari Yunani kuno, dan satu lagi berdasarkan falsafah spiritual atau lebih irasional. Dari tradisi orang Jawa, mulai sekitar 1957, Pram mudah berubah. Karena situasi politik di Indonesia makin lama makin buruk. Daripada dongeng-dongeng hebat, sang penulis mulai membuat esai-esai, ceramah, dan novel-novel berbau realisme sosial, yang jelas dipengaruhi oleh pengarang asing seperti Gorky, Steinbeck, dan sebagainya, plus Marxisme versi ini atau itu. Perhatiannya pindah dari dongeng kepada sejarah, khususnya sejarah dia punya Jawa. Oh, dia bukan wartawan maupun profesor. Kita pasti ingat bahwa tetralogi Buru mulai sebagai versi oral, di mana Pram membacakan naskah yang sebenarnya ada cuman di otak dan ingatannya. Surrealisme nampak dalam figur pangemanan lawan utamanya si Mingke. Nama tokoh ini diambil dari redaktur yang benar ada pada tahun-tahun 1910 sampai tahun 1920, dan masuk grup nasionalis konservatif. Tapi tokoh sejarah itu dipindahkan menjadi tokoh besar dari jaringan intel penjajahan Belanda. Padahal pada zaman itu tak pernah ada pemimpin intel berbangsa Indonesia seperti itu yang malah hanya menjadi bangsat ala Ali Murtopo pada zaman Orde Awal. 2 kali Pram menulis buku tentang Mingke. Yang satu berdasar penelitian semi-profesional. Dan yang kedua lain sekali, berdasar pada imajinasi sang penulis. Jelaslah bahwa versi kedua lebih menarik perhatian para pembaca. Kalau membaca tetralogi Buru, kita akan lihat bahwa ufuk Pram meluas secara luar biasa. Tokoh-tokoh yang menonjol adalah orang-orang Jepang, Belanda, Prancis, Madura, Birma, Sunda, Tionghoa, Maluku, Indo, dan lain-lainnya. Pada zaman di mana Pram sudah tua dan Orba sudah hancur, menariklah bahwa novel-novel terakhirnya, yaitu Arok Dedes dan Arus Balik, berfokus sekali lagi pada Jawa.